Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feby Sucipto. Kali ini saya akan membahas tentang masalah SOP atau penerapan manajemen risiko pada suatu perusahaan atau proyek konstruksi. Dan di mata kuliah ini adalah manajemen risiko proyek konstruksi. Dosen pengampu saya adalah Pak Widodo Kurniadi. Yang pertama sendiri kita untuk SOP identifikasi risiko dan peluang. Untuk tujuannya di sini kita untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang dapat terjadi di PT Takenaka Indonesia itu sendiri dalam usaha untuk mencapai peningkatan dengan mencegah atau mengurangi konsekuensi yang tidak diinginkan atau non-acceptance risk yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Lalu di sini juga ada untuk ruang lingkupnya. Ruang lingkup di sini cukup banyak di suatu perusahaan PT Takenaka sendiri. Yang pertama itu kita ada isu eksternal dan internal perusahaan, ada kebijakan perusahaan, pihak-pihak berkepentingan yang relevan, kebutuhan dan harapan atau persyaratan dari pihak-pihak yang berkepentingan, persyaratan dari pihak-pihak yang berkepentingan juga. Lalu ada aktivitas normal dan abnormal, aktivitas terhadap semua orang yang mempunyai akses ke area kerja, lalu perilaku manusia, kapabilitas serta faktor-faktor manusia dan lingkungan yang lain, bahaya kerja, lalu ada infrastruktur peralatan dan material. Infrastruktur sendiri, peralatan dan material itu yang di dalamnya area kerja, baik yang disediakan oleh organisasi atau pihak lain. Lalu ada perubahan yang diusulkan di dalam organisasi, lalu modifikasi terhadap sistem manajemen, lalu kewajiban obligasi dan peraturan lain, perencanaan area kerja, lalu ada bagaimana perusahaan mengorganisasi faktor sosial. Lalu selanjutnya kita ada untuk pengertian istilah dari risiko kerja sendiri. Kita ada pengaruh ketidakpastian, lalu risiko dan peluang, pengaruh yang berpotensi merugikan, ancaman dan pengaruh yang berpotensi menguntungkan peluang. Lalu ada non-acceptance risk atau risiko tidak bisa diterima, besarnya sisa risiko yang memiliki nilai tertinggi, tidak dapat ditoleransi dan terkait dengan peraturan hukuman yang berlaku. Lalu ada rutin, kegiatan atau bahaya yang aktual terjadi atau potensi terjadi akibat adanya produk dan jasa rutin yang dilakukan. Tidak rutin, kegiatan atau bahaya yang aktual terjadi atau berpotensi terjadi akibat adanya aktivitas produk dan jasa tidak rutin dilakukan atau aktivitas yang biasa atau sesekali dilakukan. Kondisi normal, keadaan di mana kegiatan proses sesuai yang diharapkan dan tidak terjadi penggangguan. Kondisi abnormal, keadaan di mana terjadi pengaruh pada kegiatan normal tapi perlu langkah pengendalian. Kondisi ekstrim, keadaannya tidak dikendaki tetapi langkah pencegahan dan penanggulangannya telah dipersiapkan bila mana terjadi bahaya kerja atau hazard, segala sesuatu yang dapat berpotensi menjadi bahaya, aksiden atau insiden. Potensi hazard, ada hazard psikobiologi, kimia, psikologi, dan ekonomi. Untuk tanggung jawab sendiri, BOD atau Board of Director bertanggung jawab menentukan isu-isu eksternal dan internal untuk dimasukkan ke dalam tujuan dan sasaran Takenaka Indonesia. Head Office of Department dan Kepala Proyek bertanggung jawab mengidentifikasi risiko dan peluang berdasarkan isu atau proses kerja di masing-masing departemen dan menentukan risiko, peluang, bahaya kerja, dan aspek lingkungan penting yang tidak bisa diterima untuk dijadikan program dalam pembuatan tujuan, sasaran, dan program. Lalu Kepala Proyek Departemen Seksi bertanggung jawab untuk memberikan informasi terbaru mengenai risiko kerja di area kerjanya masing-masing. Leader of System, Koordinator, dan P2K3A bertanggung jawab mendokumentasikan risiko dan peluang yang telah disahkan. Untuk prosedurnya sendiri, Leader of System Koordinator mengadakan pertemuan dengan Head Office atau Head of Department dan Kepala Area Project atau perwakilannya untuk memperoleh data yang diperlukan untuk melakukan identifikasi risiko dan peluang baik direct maupun indirect dari kegiatan perusahaan dalam kondisi rutin, tidak rutin, atau normal abnormal. Lalu juga ada kategori berikut digunakan sebagai acuan untuk menentukan risiko dan peluang. Aspek-aspek mutu dan lingkungan. Aspek mutu yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi perusahaan, mencakup faktor positif dan negatif terkait produk yang dihasilkan. Lalu juga ada
Aspek air yaitu buangan air dan zat cair yang memasuki sistem saluran pembuangan. Aspek udara yaitu buangan langsung atau tidak atau akhir ke udara dan bahan yang dapat menimbulkan gas. Aspek kebisingan mencakup bunyi atau suara yang bersumber dari peralatan di tempat kerja yang mempengaruhi pekerja dan lingkungan sekitar. Aspek limbah mencakup limbah padat maupun limbah cair yang berbahaya dan tidak berbahaya yang akan dipisah sesuai dengan jenisnya dan dikumpulkan sebelum diambil oleh subkontraktor khusus. Aspek tanah merupakan kontaminasi tanah yaitu terjadinya tumpahan bahan kimia oleh BBM, limbah non-B3 dan limbah B3 sendiri. Lalu untuk aspek sumber daya merupakan bahan baku dari sumber daya alam yang digunakan seperti air, energi listrik, BBM gas, LPG, kayu, cat thinner, alat kimia, alat tulis kantor, dan sebagainya. Bahaya-bahaya kerja, faktor fisika adalah bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Faktor kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi yang dapat memasuki atau mencegah tubuh melalui pernapasan atau inhalation atau irrigation sendiri melalui mulut ke saluran pencernaan atau skin contact atau melalui kulit. Faktor biologi adalah bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang berada pada lingkungan sekitar tempat bekerja. Faktor ekonomi adalah bahaya yang dapat menimbulkan gangguan keadaan sebagai akibat dari ketidaksesuaian desain kerja. Terus juga ada faktor fisik fisiologi, risiko dan peluangnya, risiko atau peluang yang dapat dengan peraturan. Di sini masih banyak lagi. Identifikasi risiko dan peluang didokumentasikan. Akseptasi akan dijaga agar tidak menjadi non-acceptance risk. Efektivitas kontrol dilakukan dengan mengacu pada kita ada ID ISO juga yang sesuai dengan formnya, pemantauan pengukuran itu akan kita review dan akan dicek juga. Untuk yang di tahap pertama kita sudah selesai ke pembahasan yang pertama, lalu kita untuk kedua di tinjauan manajemen. Baik, untuk bahasan kedua yaitu tinjauan manajemen. Untuk tujuannya memastikan sistem manajemen terpadu ditinjau secara berkala guna menjaga dan meningkatkan efektivitas penerapannya. Untuk ruang lingkupnya sendiri, semua kegiatan terkait dengan menerapkan sistem manajemen terpadu itu ada di ISO 9001, ISO 14001, ISO 4501, ISO 37001, dan SMK 3. Untuk tanggung jawab sendiri itu, Presiden Direktur bertanggung jawab memastikan tujuan manajemen terhadap penerapan sistem manajemen terpadu dilakukan secara berkala guna memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya juga Presiden Direktur bertanggung jawab memastikan hal tinjauan manajemen ditindaklanjuti oleh semua pihak terkait. Nah, selanjutnya Leader of System Coordinator bertanggung jawab untuk menetapkan jadwal rapat tinjauan manajemen, memastikan risalah dapat tinjauan manajemen terdokumentasi dan dituangkan dalam manajemen review recap, memastikan data yang terkait dengan penerapan sistem manajemen terpadu tersedia untuk ditinjau dalam rapat tinjauan manajemen, menyimpan dan memelihara manajemen review record, serta mendistribusikan salinannya ke pihak-pihak terkait. Ketua FKAP bertanggung jawab memastikan data terkait dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan tersedia dan diserahkan kepada Leader of System Coordinator untuk ditinjau dalam tempat tinjauan manajemen. Semua kepala proyek departemen terkait bertanggung jawab menindaklanjuti hasil tinjauan manajemen. Lalu untuk selanjutnya juga kita ada Leader of System menetapkan tanggal penyelenggaraan rapat tinjauan manajemen yang diadakan minimal 1 tahun sekali.
Lalu selanjutnya Presiden Direktur memimpin rapat tinjauan dan manajemen dan semua rapat mengakui laporan penerapan sistem manajemen terpadu. Lalu tidak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan dalam isu eksternal dan internal, sampai dengan ke hasil pemantauan dan pengukuran hasil audit. Dari hasil audit sendiri kita ada evaluasi kepatuhan aplikasi, laporan penyuapan, penyelidikan atau investigasi penyuapan perusahaan, lalu kinerja penyediaan eksternal. Jadi di sini masih banyak lagi. Di sini juga ada peningkatan berkelanjutan dalam untuk produk lingkungan, dan ketiga dalam kaitannya dengan penyerapan klien. Juga ada perubahan pada sistem manajemen atau penyuapan, pemenuhan kebutuhan sumber daya, perubahan terkait sistem manajemen terpadu. Juga masih ada sampai dengan Presiden Direktur memverifikasi hasil tidak lanjut tinjauan manajemen pada rapat tinjauan manajemen berikutnya atau pada waktu yang ditetapkan dalam rapat. Baik, kita lanjut untuk ke pembahasan SOP yang terakhir, yang ketiga, pengendalian pekerjaan berbahaya. Baik, untuk tujuannya sendiri memberikan pedoman pengajuan izin kerja untuk pekerjaan berbahaya sebagai upaya mengendalikan pekerjaan berbahaya di lingkungan kerja Takenak Indonesia. Lalu untuk lingkupnya sendiri mencakup sistem pengendalian terhadap izin untuk melakukan pekerjaan berbahaya yang meliputi pekerjaan pemancangan atau piling, area sensitive structure, pekerjaan shoring atau excavation lebih dari 5 meter, pekerjaan atap atau roofing, demolish, dan pekerjaan berbahaya lainnya yang teridentifikasi risiko tinggi atau high dalam manajemen risiko dan opportunities di lingkungan kerja PT Takenak Indonesia. Lalu untuk tanggung jawab, kepala proyek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dangerous work atau work method itu sendiri harus ada approval dibuat dengan sesuai dengan ketentuan. Lalu staf OPAC ditunjuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa izin kerja telah memenuhi persyaratan. Lalu head office untuk SAE departemen bertanggung jawab untuk memberikan instruksi keselamatan kerja di proyek dan melakukan dangerous work meeting. Untuk site engineer sendiri yang ada di proyek bertanggung jawab untuk membuat izin kerja dan work method approval. Lalu untuk technical director of head office atau BOD bertanggung jawab mengevaluasi dan menyetujui izin kerja dan work method approval metode kerja yang diajukan tim proyek. Untuk prosedurnya sendiri, pengendalian pekerjaan berbahaya. Prosedur pengendalian pekerjaan berbahaya meliputi beberapa tahapan mulai dari pembuatan metode kerja atau rapat pembahasan pekerjaan berbahaya sampai persetujuan izin. Tahapan pengajuan izin bekerja berbahaya yaitu site engineer atau QC engineer, SAE officer, dan subkontraktor membuat rencana kerja dengan ketentuan-ketentuannya mengacu ke instruksi kerja peralatan terkait. Jadi biasanya di sini kita mengadakan bikin metode kerja lalu didiskusikan dengan QC, engineer, SAE, dan subkontraktor yang terkait. Kita meetingkan untuk masalah tahapan pekerjaannya sampai dengan risiko bahayanya apa aja. Lalu selanjutnya sendiri SAE officer proyek mengatur jadwal dangerous work meeting. Jadi kita setelah sudah hasil meeting tersebut, kita buat meeting untuk ke SAE departemen dan direview oleh BOD. Apabila mereka sudah menyetujui atau ada tanggapan-tanggapan, kita harus, misalkan ada perbaikan, kita harus perbaiki dan lengkapi, udah approval baru kita bisa kerja. Lalu selanjutnya SAE departemen atau proyek ini terkait subkontraktor dan mandor melaksanakan dangerous work meeting di lokasi proyek. Jadi setelah selesai kita kembali meeting lagi untuk subkontraktor dan pekerjanya semua dibicarakan untuk masalah tahapan kerja, bentuk risiko berbahaya seperti apa, agar pada saat pekerjaan di lapangan sesuai dengan metode kerja yang diinginkan. Oke, ini saja pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.